Assalamualaikum Kak Tuti, apa kabar? Waalaikumsalam Nirma, kabar baik alhamdulillah. Terima kasih Kak Tuti sudah bersedia hadir di acara alumni mengajar kita yang ke-10 hari ini. Ya, saya lihat tadi dari pagi Kakak sudah ada ya, setia selalu eh, menunggu giliran ya Kak ya. Iya, iya. Iya Kak Tuti melihat wajah Kakak semangat kembali ya, walaupun tadi ini pinggangnya sudah mulai pegel-pegel ini Udah Kak. mulai agak pegel-pegel, bener-bener. Faktor umur kayaknya. Ya, faktor umur ya Kak Tuti ya. Tapi nggak apa-apa, melihat senyum cerah Kakak, semangat kembali nih kita. Oke, Diskusi kita oke. bersama Kak Tuti nih untuk pembukaan ya. Kak Tuti, kami pengen tahu juga nih bagaimana perjalanan studi Kakak dari SMA sampai Kakak memutuskan untuk kuliah di Politeknik nih. Apakah ini menjadi cita-cita Kakak atau bagaimana? Boleh diceritakan Kak? Pertama pertama sekali terima kasih kepada bapak-bapak dosen, ibu-ibu dosen, dan adik-adik semua yang kakak sayangi ya, dan yang kakak banggakan. Terima kasih juga buat panitia, ada Bang Yanson, Kak Nana, Nirma juga, dan kawan-kawan yang lainnya yang nggak bisa disebutkan satu-satu. Kalau kita cerita pengalaman dari sebelum Politeknik ya, mungkin kakak cerita sedikit ya. Jadi kakak itu SD, SMP, SMA-nya itu jauh di kampung. Jadi anak kampung nih, gitu, anak kampung tapi punya mimpi kota. Oke. SD, SMP, SMA-nya itu ada di Pangkalan Berandan, sekitar 60 kilometer dari Medan. Eh, di sana itu pada waktu SMA itu walaupun kita SMA-nya di kampung ya Nirma ya, tapi tetap kita bisa bersaing dengan SMA-SMA yang favorit yang ada di Medan. Jadi pada Ya, waktu itu tuh kakak keren. tuh walaupun SMA-nya di eh, Pangkalan Berandan, itu kita SMA kita itu bisa masuk final untuk lawan SMA 1 Medan. Jadi walaupun dia di Eish. kampung, secara namanya kampung tapi kompetisinya kita kompetisi nasional juga Luar gitu. biasa. Kemudian Ada alumni SMA 1 di sini, Kak. saya nggak, jadi pada tahun kakak kan keluar itu 93 ya. Jadi di 92 itu kakak masih kelas 2 tapi kakak ikut lomba cerdas cermat tingkat provinsi. Jadi dan kita Oke. menang juga gitu ya. Jadi bisa ngalahin eh, SMA-SMA favorit yang ada di Medan padahal. Ya itu salah satu keberuntungan juga, tapi kalau saya bilang keberuntungan itu adalah pada saat datang di saat yang tepat dan kita ngambil momennya pas, ya gitu ya. Jadi pas kebetulan kita nilainya bagus, pas kebetulan opportunity-nya ada, sehingga kita bisa ikutan. Kemudian kenapa ambil politeknik? Politeknik nggak pilihan pertama. Jadi politeknik ini adalah pilihan kedua. Pilihan pertamanya teknik sipil, nggak masuk kakak di teknik sipil usunya. Masuknya di politeknik. Tapi pada waktu itu memang juga pada waktu isi formulir itu mungkin Allah juga dengar doa kita gitu ya. Jadi saya memang bilang saya pengen supaya bisa cepat kerja. Jadi kalau cepat kerja memang jalurnya harus politeknik sebenarnya ya. Jadi apa yang kamu doakan, apa yang ada di hati kamu tuh sebenarnya memang Allah dengar gitu ya. Jadi dan kenapa ambilnya teknik sipil? Mungkin itu dulu ya. Kenapa ambilnya teknik sipil? Dulu di kampung kakak itu sering banjir. Jadi cita-cita mulianya mungkin anak kecil pada waktu itu, saya waktu masih kecil, saya memang pengen supaya orang-orang itu bisa hidup lebih baik, dia tidak kena banjir, jadi pertaniannya bisa lebih bagus, dan jalan-jalan di sana itu nggak cepat rusak. Jadi pada waktu masuk politeknik, saya ngambilnya jalan raya, supaya bisa bangun jalan. Itu juga salah satu intinya. Akhirnya masuklah di Oke. politeknik. Ya. Seperti Oke. itu ya, jadi kenapanya seperti itu Nirma. Iya, walaupun bukan pilihan pertama, tapi Bukan memang pilihan sesuai pertama. sesuai dengan keinginan Kakak gitu ya, Kak? Iya, Iya. Eh, Kak Tuti, selama Kakak belajar di Politeknik, tentu banyak hal yang Kakak alami dan jurusan sipil itu setahu saya di tahun 90-an itu kan lebih banyak laki-laki ya, Kak, yang iya memilih jurusan betul. itu ya, Kak. Nah, Betul. boleh cerita dong, Kak, kesan apa yang paling Kakak ingat pada saat Kakak belajar dulu di teknik sipil? Di politeknik begitu diterima, eh, diterima kemudian kan ada pembagian kelas gitu ya.
Wah, itu memang banyak laki-laki ketimbang perempuannya. Tapi memang saya dari dulu memang kebetulan juga bertemannya emang banyak laki-laki sama perempuannya gitu ya. Jadi memang agak-agak tomboy. Jadi lebih suka memang berteman dengan laki-laki karena kadang-kadang kalau laki-laki yang lebih realistis ya. Lebih realistis, nggak terlalu pakai, nggak baperan lah ibaratnya gitu kan. Jadi memang lebih seneng berteman dengan laki-laki. Punya kawan perempuan, punya juga gitu loh. Tapi mungkin kalau dibilang lebih banyak laki-laki. Eh, Kalau laki-laki itu kan dia karena dia lebih realistis, nggak pakai perasaan, kadang-kadang dia menganggap kita nggak mampu. Itu challenge-nya gitu ya. Begitu kita masuk, misalnya satu ada grup, kita dianggap nggak mampu. Jadi yang harus kita lakukan adalah membuktikan kalau kita mampu. Dan tadi karena memang tujuannya masuk politeknik itu untuk cepat dapat kerja, maka kakak itu memang menghindari ya ini ya. Jadi no room for fail. Jadi kalau misalnya gagal, coba lagi, salah benerin gitu ya. Jadi tetap nggak boleh menyerah lah gitu intinya. Dan kebetulan memang di politeknik itu enaknya pola kerjasamanya kan kuat ya. Jadi memang perlu memang kita itu meningkatkan yang namanya apa ya? Karena memang udah dilatih juga gitu ya. Jadi disiplin, kerjasama. Jadi kakak itu teman-teman itu nggak dirangkul gitu ya. Jadi ya kita berteman. Kalau misalnya karena kalau sendirian juga nggak sanggup kali ya kalau di politeknik itu karena kerja kelompoknya perlu memang juga support system lah ya dari kawan-kawan kita gitu loh. Jadi kakak bilang lah ya ke adik-adik eh, pada waktu kami dulu kita bangga banget jadi anak politeknik. Kenapa? Karena semua orang tahu kalau kamu keluar dari politeknik, kamu itu orangnya disiplin. Kamu itu bukan orang yang tidak komit. Kamu itu adalah orang pekerja keras. Kamu nggak cepat nyerah. Kamu take any responsibility. Jadi anak poli itu udah kecap itu dengan stigma yang positif gitu ya. Jadi makanya kalau kakak sangat-sangat bersyukur kakak itu begitu tamat politeknik itu 4 perusahaan langsung ada 4 yang terima gitu loh. Jadi tinggal Alhamdulillah pilih ya. mau yang mana gitu loh. Oke. Jadi sebegitu baiknya persepsi orang terhadap politeknik itu yang harus kita jaga dan kita maintain kalau menurut kakak. Karena gini, karena itu akan jadi branding. Branding itu penting banget. Jadi branding politeknik harus diikuti dengan branding personal. Sama nanti kalau kalian udah kerja juga, nanti mungkin kakak bisa cerita di belakang kalau kita join di perusahaan besar, kita punya mentor bagus, kita punya sistem bagus, itu akan sangat nolong kita karena kita keangkat dari branding kita kerja di company misalnya multinational company. Kebetulan kakak kerjanya tuh banyak kan memang di multinational company. Tapi kita nggak bisa hanya sekedar stop desit gitu loh. Kamu harus buat branding kamu sendiri. Ya karena begitu kita keluar dari lingkungan kerja kita yang multinasional dan misalnya kita bangun company kita sendiri, itu kita udah bawa branding personal. Jadi nge-branding diri sendiri itu penting banget. Kadang-kadang anak politeknik ini kelemahannya adalah jago kerja, tapi nggak bisa branding. Jadi memang kalau tadi bicara di depan ada Kak Wiwi bilang soft skill, saya sangat-sangat setuju. Teman-teman adik-adik politeknik emang harus kita latih untuk soft skillnya. Jadi soft skillnya apa aja yang perlu dilatih? Kalau menurut saya mulai dari communication skill, negotiation skill. Jadi itu mungkin nanti lebih ke arah project management nanti. Itu tuh penting banget buat adik-adik untuk bisa survive atau bertahan di dunia kerja karena itu memang mandatory ya gitu ya. Karena kalau kita bicara project, kita kayak misalnya kakak handle project 90% pekerjaan project itu adalah komunikasi. Jadi teknikalnya ada, reviewnya ada. Tapi bagaimana how to kita menyampaikan, bagaimana feedback diterima, bagaimana feedback direspon, itu yang paling krusialnya tuh ada di situ. Apakah dia tertulis atau dia tidak tertulis atau harus verbal. Mungkin gitu Nirma. Iya, bisa kebayang nih Kak, pada saat Kakak masuk di Politeknik itu dari cara bicara Kakak ini ya, kita kan baru pertama ketemu nih di Zoom ini ya Kak ya, gimana Mm-mm. Kakak dulu waktu kuliah ya, semangatnya harus harus menyaingi laki-laki di antara sekian banyak Kakak sendiri yang perempuan begitu ya, atau mungkin ada yang lain tapi tidak sebanyak laki-laki gitu ya, semangatnya ya. Eh, Kira-kira Kak, eh, pelajaran apa atau ilmu apa yang eh, Kakak pernah dapatkan di Politeknik yang sampai saat ini masih bisa Kakak terapkan di tempat Kakak bekerja sekarang?
Kalau di Kakak sekarang sebenarnya kalau kita bicara ilmu, semua itu ada kaitannya. Jadi kalau misalnya, ada kaitan dan kolerasinya ya, ada beberapa lah yang mungkin, tidak gitu ya. Yang paling dekat ke saya adalah lebih ke arah manajemen projeknya, project management. Kemudian nanti ada kalau kita di sipil itu ada kayak misalnya contoh perhitungan alat berat, gimana proses efisiensinya ada di situ, itu dapat juga. Tapi lebih ke arah ke project management lah ya. Jadi gimana kita kalau karena kebetulan kakak ini kan agak pindah nih jalurnya dari sipil ke telekomunikasi dan harus bertahan dan survive di dunia telekomunikasi. Aslinya kakak kan begitu kakak keluar, kakak tuh kerjanya di sipil. Di benar-benar perusahaan konglomerat Medan, dia bangun jalan, bangun jembatan, bangun gedung gedung kantor gubernur itu kakak yang bangun tuh awalnya tuh. Tapi kakak jadi kontraktornya ya. Jadi kontraktornya Pak Ismet Siregar pada waktu tahun 97 ya, 96 97 itu kakak kerja di sana. Kemudian kakak pindah ke Risupra, tapi kakak memang nggak lama-lama tuh di perusahaan lokal. Jadi kemudian lamanya itu begitu masuk ke Siemens Indonesia tahun 2001. 2001 saya masuk dari Siemens dan keluar di 2021. Jadi 20 tahun memang di Siemens Nokia ya. Kemudian Siemens merger dari Nokia. Tapi di 2 tahun pertama, 2 tahun, 3 tahun pertama itu benar-benar di sipil, kemudian pindah ke dunia yang sebenarnya berbeda ya telekomunikasi, tapi di telekomunikasi itu kakak menghandle project, jadi lebih karena memang project management yang diasah, gimana nge-manage tim, gimana memastikan kita meet the target, mulai dari fase initiating, planning, monitoring kontrolnya sampai kita closing. Karena kalau buat company, yang penting pada waktu kamu dikasih tugas, dikasih purchase order, gimana memanage purchase order ini sehingga menjadi satu project yang berhasil dan sampai dengan dia closing. Karena kan kita kebetulan kakak handle-nya dapat kesempatan itu menghandle end to end-nya gitu loh. Walaupun di Nokia sendiri beragam ya, mulai dari koordinator, kemudian naik jadi manajer, manajer kemudian pindah dari manajer area yang kakak handle cuma 5 provinsi, kemudian kakak handle nasional, seluruh Indonesia. Enaknya ada banyak hal-hal positif yang bisa di ini ya, positifnya kita bisa travel ke seluruh tempat di Indonesia yang unik-unik gitu loh. Ada Kakaban Island, ada Raja Ampat, ada misalnya Aceh gitu ya. Jadi kita dari Aceh sampai ke ini kita udah kelilingin, udah kita kelilingin seperti itu. Iya, Kak Tuti, ini juga Nirma lihat di CV Kakak luar biasa ini. Banyak sekali sertifikasi yang sudah Kakak ikutin nih ya. Kira-kira apa motivasi Kakak ini untuk mengikuti ini semua? Apakah memang ini tuntutan dari pekerjaan Kakak atau memang ada alasan lain ini, Kak? Kalau saya lihat di sini. Dan Eh kalau sebelumnya untuk ini, project sebelumnya ini kalau Kak, hmm, sebentar Kak Tuti. Ini yang menarik lagi ini kalau dilihat dari nama Kakak ya. Kakak ini kan sukunya Karu ya, Kak? iya betul. Giring. Tapi ini ada yang menarik nih, ada yang unik dari nama kakak ini. Ada di belakang nama kakak ini PMP. Kalau boleh sekaligus dijelaskan buat kita ini adik-adik mungkin penasaran. PMP ini apa ini kak? Baik Irma. Pancasila ya, Tut. PMP ini Project Management Profesional. Jadi kebetulan sertifikasi yang dikeluarkan dari Amerika langsung. Jadi kalau kita mau dapat sertifikasi eh, ini sertifikasi yang prosesnya paling panjang yang saya lakukan dan saya nggak menyerah untuk mendapatkannya. Jadi PMP Oke. ini kita harus punya, jadi kalau kita D3, kita harus punya 5 tahun pengalaman kerja. Kemudian kita ambil satu training, short training nanti namanya Project Management Institute, 35 video nama ininya, nama jamnya lah dikonversi. Kemudian kita isi nanti ada biodata dan segala macam, itu saya rasa bisa lah semua. Kemudian baru kita bisa ikut untuk propose untuk kita bisa mau ikut ujiannya. Ujiannya ada 200 soal, 200 menit berbahasa Inggris dan pertanyaannya panjang-panjang. Jadi emang PR banget gitu ya. Kakak pertama ambil ini pada waktu kakak hamil anak pertama usia kandungan 7 bulan. Jadi lagi hamil 7 bulan ikut training dan ikut ujian. Wah, itu PR banget. 2 jam nggak bisa gerak karena kan benar-benar dimonitor langsung ya gitu ya. Dimonitor langsung itu pinggang udah pegel dan segala macam diikutin, kakak kakak kalah di situ. Jadi Agak kakak lucu. belum berhasil pada waktu itu, jadi kakak belum berhasil, dan memang ternyata PMP itu,
benar-benar PR gitu ya, tapi kita harus dapat gitu kan. Jadi pada waktu di 2005 itu kakak gagal ya, waktu itu belum berhasil, kakak tetap Kakak tetap belajar, belajar. kemudian kakak ujian lagi setelah 1 tahun ke depannya, gagal lagi loh, gagal lagi gitu ya. Setelah gagal lagi, kakak lihat ininya, oh ternyata memang nggak bisa nih kalau cuma berdasarkan nalar sebagai project manager. Jadi banyak teori-teori yang halamannya itu ada 400 halaman itu yang kita harus memang mengerti teorinya gitu. Jadi konsepnya harus ngerti, nggak bisa cuma sekedar hafal. Mana bahasa Inggris pun tidak terlalu dibilang bisa, tapi tidak benar-benar sesuai dengan mungkin ekspektasi kalau lulusnya itu gitu ya. Tapi kakak coba mikir gini, terus kemudian project kan benar-benar sangat padat. Kakak pindah naik posisi promosi pegang dari mulai regional pegang nasional wide. Begitu nasional wide nggak kepegang lagi tuh yang nama PMP. Nggak pegang, benar-benar ditinggalin dulu, drop dulu. Kakak fokus ke sertifikasi yang lain, kakak fokus ke karir, terus anak-anak juga sudah mulai ini kan, sudah mulai benar-benar harus diiniin gitu loh. Waktu anak-anak masih bayi, beberapa kali kita masih bisa bawa anak-anak ikut kita kerja. Jadi karena saya kerja di perusahaan di perusahaan multinasional ke swasta dan beruntungnya pertama bisa kerja work from home dan kedua bisa bawa anak gitu loh. Jadi kalau urgent-urgent itu anak dibawa ke Bandung, ke Jambi, dibawa ke Lampung, ikut itu travel. Jadi baby sister ikut, anak ikut, semua ikut nih, rombongan gitu ya. Tapi saya biasanya pergi duluan, nanti anak mau baby sister nyusul jalan darat misalnya atau apa kalau saya urgent. Tapi kalau nggak urgent anak dibawa, baby sister ini jalan jalan naik mobil jalan darat. Jadi semua hal itu kita lakuin yang drama-drama kayak gitulah. Apalagi kalau misalnya nanti pembantu udah nggak ada, ya ada satu cerita ya mungkin saya mau ceritain ke Nirma. Itu pembantu lagi nggak ada, suami lagi dinas keluar kota, saya lagi cuti. Itu anak itu lagi punya anak kedua. Anak pertama itu masih usia 3 tahun, anak kedua ini masih setahun. Jadi anak pertama berdiri karena dia sudah 3 tahunan, anak kedua gendong belakang. Kebetulan itu karena project ya, nggak ada cerita walaupun udah cuti lu tetap ditelepon. Telepon minta advice, saran dan solusi itu sambil nyeplok telur untuk anak pertama yang mau makan. Itu air mata keluar. Sebegininya ya saya mencari uang untuk ini ya gitu ya gitu ya. Itu sempat sampai ke situ loh. Waduh, tapi tuh saya pikir kalau orang lain bisa lakukan, berarti saya juga harusnya bisa. Orang tua saya anaknya 7 tidak punya pembantu. Dia tidak pernah mengeluh, dia terlalu senyum dan saya sangat sangat bersyukur gitu ya punya ibu saya gitu yang benar-benar kasih motivasi bahwa nggak ada yang nggak bisa. Iya, dia 7 loh nggak ada pembantu. Saya cuma 2 aja saya kok udah keluar air mata ya. Tapi that's happen gitu ya. Jadi kadang-kadang kita juga tidak di posisi yang selalu bisa gitu. Kadang-kadang kita juga jatuh gitu ya. Kita juga harus menangis. Ya itu dialami juga gitu loh. Kita alami. Eh ya itulah ininya ya. Maksudnya tapi ada bahagianya loh. Bahagianya ya kita ini ya. Terus kenapa sih mungkin Nirma nanya, kenapa sih tetap harus maksudnya kalau misalnya memang susah kenapa dikejar sih Kak? Emang kalau nggak dapat PMP Kakak nggak bisa naik jabatan? Bisa, tapi agak sedikit sulit. Tapi kalau buat Kakak kalau sudah diinin, akhirnya Kakak tetap belajar terus niatnya itu jadinya agak sedikit shifting. Shiftingnya itu kakak mau ingat, mau buat anak-anak kakak itu tahu bahwa ibunya yang umur 45 tahun aja masih belajar untuk kejar namanya sertifikasi. Kalau untuk PMP itu memang spesial. Itu dinding kamar itu penuh dengan tempelan-tempelan yang harus kakak ingat, kakak hafal gitu ya. Terus itu anak-anak, terus saya panggil anak-anak saya bilang, Ibu, jadi gini, kalau misalnya saya bilang, kan anak-anak tuh punya jadwal belajar. Kebetulan saya memang tegas ya kalau sama anak-anak. Jadi apa yang harus dilakukan, tidak boleh dilakukan, yang kita bisa berdamai, kita diskusi. Jadi ini loh yang nggak boleh dilakukan, ini yang harus dilakukan gitu kan. Tapi kalau mau keluar dari dilakukan dan tidak boleh dilakukan, kamu bisa diskusi gitu kan. Jadi kayak gitu. Terus saya panggil, saya bilang, Ibu, kalian harus rajin belajar. Kalian harus lebih, maksudnya bisa bermanfaat buat orang lain, saya bilang. Tapi supaya bisa bermanfaat buat orang lain, kita jadi harus hebat dulu. Kita harus punya uang. Karena kalau kita tidak punya, kita tidak bisa memberi. Jadi konsep itu saya coba tanamkan dan walaupun saya umurnya 45 tahun, saya tetap belajar. Walaupun saya tahu itu susah, saya tetap lakukan.
Jadi kalau misalnya kamu gagal sekali, nggak apa-apa, 2 kali nggak apa-apa. Kalaupun kita harus 10 kali melakukan tersebut, lakukanlah. Karena mungkin roda kita dan roda orang lain itu berbeda. Ada orang yang sekali aja dia bisa, tapi mungkin tidak dengan kita. Jadi jangan pernah menyerah, itulah yang mungkin harus ditanamkan lah ya, maksudnya buat adik-adik, buat kita semua lah gitu ya. Kalau saya juga ke anak-anak juga saya benar-benar tanamin, karena hidup ini emang nggak gampang kok gitu ya. Yang pertama yang benar-benar harus kita tanamkan sangat-sangat dasar adalah kejujuran, dan jangan ambil yang bukan hak kamu. Jadi walaupun kamu lapar ya, jangan ambil. Kamu hak boleh kelaparan. Kalaupun misalnya ada kadang-kadang kondisi situasi kita belum dapat izinnya, minimal kamu SMS orangnya. Kalau misalnya teman kita punya, tapi kita pengen banget dan kita haus atau apa, ya kamu lakukan sesuai dengan proses prosedurnya. Kalau agak melenceng dikit, kamu balik lagi ke tracknya, gitulah. Jadi intinya ya memang seperti itu ya. Jadi mindset untuk selalu positif mindset ya. Kalau menurut kakak ya, itu yang memang benar-benar harus kita iniin ya. Buat adik-adik juga, orang lain mungkin bisa begitu keluar dari politeknik bisa dapat misalnya langsung 4 posisi kosong yang dia iniin, tapi mungkin kita enggak. Tapi jangan nyerah, nggak ada, maksudnya gini, karena tadi tuh roda tadi itu tiap orang beda-beda. Ada orang yang dikasih Allah, dikasih Tuhan itu kemudahannya di A, tapi ada kesulitannya di B. Setiap orang punya masalahnya masing-masing, nggak ada yang nggak punya masalah, tapi gimana cara dia menghandle masalah tersebut dan menyelesaikan masalah tersebut, berdamai. Kadang-kadang kita pun harus berdamai dengan diri kita gitu loh. Pernah gagal, pernah gitu tadi kan. Misalnya, oh gagal nih, masih belum bisa juga, ya berdamai. Tapi jangan nyerah, tetap lakukan, tetap tetap ada namanya ikhtiar. Karena gini ya, kun fayakun gitu. Terus kalau misalnya kamu bersungguh-sungguh, kamu pasti berhasil. Kakak itu pakai itu satu klausul itu tuh udah. Jadi nggak ada cerita kalau orang sungguh-sungguh dia nggak berhasil. Hanya Itu momennya aja belum terjadi, gitu aja. luar biasa Kak. Tertegun semua ini melihat penjelasan dari seorang Kak Tuti ya. Luar biasa sekali ya. Ngebayangin gimana Kak Tuti itu pada saat apa menggendong anak yang kedua, kemudian yang pertama di sebelah, kemudian sambil menggoreng telur ceplok Nggak ada begitu ya, fotonya tapi. menjalankan perannya ya sebagai seorang pekerja ya, profesional juga ya, yang juga tidak meninggalkan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu. Luar biasa sekali ya Kak. Mungkin Bapak Ibu dosen yang ada di sini ada yang bernasib sama dengan Kak Tuti. Saya rasa banyak yang punya punya cerita sama nih, tapi dengan caranya sedikit berbeda aja. Berbeda ya. Kak Tuti, menarik sekali nih cerita dari Kak Tuti. Menggebu-gebu sekali nih kakak menyampaikan kepada kita semua ini pengalaman kakak ya. Sama seperti Kak Wiwi tadi ya. Kalau Kak Wiwi lagi belanja di pasar, belanja di pasar, telepon sama atasan, lagi di mana? Ya harus siap. Berarti memang peran kita sebagai seorang perempuan ya, double ya Kak ya, triple malah ya Kak. Ya, Kita tidak hanya menjalankan tugas kita bekerja, kita juga harus menjadi seorang ibu, seorang istri. Nah, Kak, kembali ke PMP tadi, Kak. mm-mm. Kakak sebegitu antusiasnya sekali ya mengejar apa ya predikat PMP tadi itu ya. Nah, apakah predikat ini bisa diperoleh oleh adik-adik kita yang nantinya akan yang baru tamat begitu ya, tamat dari politeknik, apakah bisa langsung mendapatkan predikat itu atau ada trik lain yang bisa kakak ceritakan di sini? Kalau langsung memang nggak bisa Nirma. Jadi ada tahapannya. Jadi mungkin kalau buat adik-adik nanti ikut dulu namanya PMI Chapter Jakarta itu ada. Nanti mungkin kakak bisa share-nya. Karena kakak juga salah satu pembicara atau di apa ya di PMP Chapter Jakarta. Jadi itu suatu komunitas yang dibuat oleh kita-kita yang sudah. Jadi gini, kakak juga dulu belajarnya gratisan gitu ya. Belajarnya gratisan, tapi kita punya komitmen kita harus nanti mentraining dia biasanya setiap tahun itu ada batch-batchnya. Jadi misalnya setahun itu ada 2-3 batch yang akan dikelola oleh pendahulu sebelumnya. Jadi misalnya kayak contoh kakak misalnya kelulusan study group 17. Jadi kakak grup study 17 ini begitu yang lulusan dia berkewajiban secara moral untuk mengajari study group 18, minimal satu study group dibuat berhasil, dibuat dia bisa lulus PMP juga. Tapi tadi pertanyaannya bisa nggak langsung
belum bisa. Jadi masuk dulu PMI chapter Jakartanya, dapat dulu videonya, kemudian harus ada pengalaman untuk handle projectnya. Jadi kalau D3 itu 5 tahun, kalau S1 itu setahu kakak itu 2 tahun. S1 Oke. atau D4 harus 2 tahun. Jadi gitu ya. Kemudian nanti kita baru isi, kemudian nanti kita baru apply, baru kita entitle untuk misalnya apakah boleh ujian atau enggak. Karena nanti diperiksa juga dan ada auditnya gitu loh, apakah kita layak atau enggak, apakah dokumen yang kita submit ini valid atau enggak. Jadi eh, pada waktu kita ngisi pun memang diharapkan kejujuran dan genuine tuh ada di situ. Jadi kita nggak bisa bilang kalau kita belum punya pengalaman tapi kita tulis juga takutnya nanti kena audit dan jadi berimpact yang nggak baik gitu kan. Itu Iya. kalau PP memang agak PR-nya di situ. Tapi mungkin untuk adik-adik, kalau saran kakak ya kalau boleh nanti mungkin diskusi kita juga dengan panitia Bang Yanson, Kak Nana, Nirma dan kawan-kawan yang lain. Mm-mm. Mungkin yang paling krusial adalah soft skill kalau menurut kakak dulu, sama nanti project management yang standarnya dulu. Karena kalau langsung PMP nanti meledak gitu lah. Maksudnya kalau Belum karena punya harus belajar pengalaman konsep, ya, Kak? Belum belajar punya pengalaman terus project. belajar konsepnya dulu, Nirma. Jadi konsep dasar dari si project management, cara dan milestone-nya ada di mana, tool dan tekniknya apa, input dan outputnya apa, itu yang duluan di apa ya, itu yang duluan difahami dulu, baru nanti kita ke step berikutnya. Tapi nggak apa-apa, kalau punya eager dan ini boleh Japri, karena gini ya, kalau di project management profesional itu sertifikasi yang tidak begitu kamu dapat sertifikasi itu kamu berhak menyandang itu selamanya. Jadi per tiga tahun tuh kita harus apa ya, meresertifikasi. Caranya adalah dengan melakukan training, jadi pembicara, kemudian kita punya ada metodologi. Jadi memang diharuskan untuk selalu belajar dan belajar karena kalau enggak sertifikasinya expired. Jadi Iya. pada waktu kamu tidak ini sama kayak tadi Bu Kasih ya, itu pada waktu kayak saya juga ini akan menjadi poin saya nih. Ngajar ini dapat misalnya 2 poin nih, gitu loh. Dan kalau misalnya jadi memang harus belajar, harus sharing supaya sertifikasinya kita itu tetap validnya tetap valid dan tidak expired. Jadi win-win, kita kita memberi, kita juga dapat poinnya, teman-teman atau adik-adik juga dapat ilmunya seperti itu. Iya, baik. Terbuka lagi kesempatan peluang buat adik-adik mahasiswa tentunya untuk bisa mengupgrade kualitas diri, kapasitas dirinya ya, menambah pengetahuan ya, supaya bisa seperti Kak Tuti ya. Dan Kak Tuti bersedia juga ini sama seperti tadi Kak Wiwi bersedia Boleh, membantu boleh. adik-adik untuk mendapatkan informasi di awal dulu bagaimana menjadi seorang yang bisa profesional di project management ya Kak, manajemen project Iya, gitu ya Kak ya, Kak Tuti betul. ya. Jadi sama seperti kayak soft skill lah Nirma ya. Jadi mungkin adik-adik semua ya. Kadang-kadang kan kita perlu tahu apanya ya, filosofinya. Jadi kenapa ada kayak misalnya contoh training NLP gitu ya. Gimana kita pada waktu kita bernegosiasi, gimana cara kita apa ya, melihat atau memandang lawan bicara kita. Jadi eye contact, kemudian kita sudah pelajari dulu profilnya. Jadi profiling. Jadi pada waktu kamu mau misalnya contoh mau ketemu sama Ibu A, kamu harus profiling dulu. Ibu A itu siapa, hobinya apa, lulusan apa, tamatan mana, sukanya apa, nggak sukanya apa, itu pelajari dulu. Jadi saya mungkin ini sedikit tips ya. Saya kalau ketemu siapapun, apalagi misalnya kita mau bicara bisnis gitu ya, karena kebetulan saya sekarang jadi entrepreneur, itu saya walaupun ini saya pelajari dulu. Oh, saya mau ketemu misalnya ex CFO-nya Telkomsel. Saya akan pelajari, oh dia tamatan ini, dari mana ini. Jadi saya akan bawa bicara itu dari hal yang menarik buat dia. Dia hobinya apa, interestnya ada di mana, kita lihat nih komunitasnya apa. Jadi di situ kita bisa membuat suasana percakapan itu nyaman, dia juga menyambung sehingga kita dan dia itu connected gitu loh. Jadi buatlah kamu dengan lawan bicara atau partner kamu itu connected. Jadi tapi memang enaknya itu kalau face to face ya. Jadi misalnya bisa kayak ada model simulasi atau model apa ya. Jadi apa ya? Model jadi ada role modelnya lah. Jadi kayak model dibuat itu lebih enak tuh memang kalau karena itu ada trainingnya juga sih. Ada trainingnya, ada caranya gimana gimana ada caranya mirroringnya, ada caranya NLP-nya gitu ya. Jadi mungkin adik-adik kalau misalnya ini, tapi sekarang kan ini digital ya, semua ada di Google. Kamu bisa bisa lihat YouTube, kamu bisa bisa googling.
Yang penting adalah kemauan. Jadi selalu mau belajar, tidak puas dengan apa yang kamu capai sekarang itu penting ya. Walaupun nanti tetap di akhirnya baliklah dengan ada namanya kadarullah gitu ya. Kalau saya ya selalunya, kalau misalnya belum berhasil berarti kadarullahnya belum sekarang. Tapi coba lagi gitu loh. Karena takdir itu bisa dirubah dengan usaha, doa, dan sedekah. Jadi ya udah lakukan itu gitu loh. Mungkin Oke, itu aja. iya menarik sekali. Makin seru nih sama Kak Tuti. Tentunya, Irma, ya Bang. tolong cek kameranya ke freeze itu. Oke Bang, sebentar. Lanjut aja nih Irma kalau memang belum ketemu masalahnya. Oke, mohon maaf sebelumnya ini ada kesalahan teknis nih. Gimana Bang? Kameranya sudah ini? Lanjut aja. Lanjut aja ya Bang ya. Oke. Baik, sampai di mana tadi Kak Tuti? Ini ada kameranya ke freeze tua ini ya. Baik Kak Tuti, kita kembali berbincang tentang pengalaman Kakak bekerja ya di industri telekomunikasi yang paling banyak ya Kak. Di CV Kakak ini juga tercantum bahwa tempat-tempat Kakak bekerja ini adalah tempat-tempat yang memang lebih banyak ya kaum prianya dibandingkan kaum wanitanya gitu ya Kak. Walaupun sekarang secara statistik kita perempuan lebih banyak daripada laki-laki gitu ya Kak. Buat Kakak dari dulu ya, pada saat Kakak masuk di dunia kerja sampai dengan sekarang, apa kira-kira yang harus kita miliki sebagai seorang perempuan untuk kita bisa bersaing nih di dunia kerja, bersaing dengan para bapak-bapak nih, para pria-pria, supaya kita bisa juga diperhitungkan nggak di dunia kerja. Mungkin ini bisa jadi masukan buat adik-adik kita. Mungkin kakak jawab ya Nirma. Jadi bagaimana kita harus bersikap gitu ya untuk bisa diterima di lingkungan dunia kerja yang mayoritinya bukan perempuan tapi laki-laki. Sebenarnya tadi sudah sedikit kakak singgung. Jadi ini sampel pada waktu kakak pegang project di mana di bawahnya itu laki-laki semua. Menurut kakak karena laki-laki ini secara nature-nya adalah orang-orang yang realistis, dia butuh bukti. Jadi memang perempuan harus membuktikan dulu baru mereka bisa accepted gitu ya. Jadi begitu kita masuk ke ranahnya mereka kebetulan kalau kakak pengalamannya adalah mereka meragukan dulu. Karena kenapa mereka meragukan? Mereka belum lihat kinerja kita, mereka belum lihat hasil kerja kita masih bukan dipandang sebelah mata banget ya, tapi sedikit diragukan karena, kamu kan perempuan, pasti nggak bisa. Mungkin ada beberapa stereotip yang seperti itu. Tidak semua laki-laki seperti itu, tapi ada yang seperti itu dan majority itu yang harus kita patahkan. Jadi yang harus kita lakukan kalau kakak sih, yang pertama adalah menjadi diri sendiri. Nggak perlu berubah jadi orang lain, jadi diri sendiri, ambil versi terbaiknya kita gitu ya. Jadi kita tunjukin bahwa kita bisa. Apa sih kelebihan sebagai perempuan? Perempuan itu yang pertama multitasking, yang kedua dia lebih teliti, dan dia nggak nyerah gitu loh. 3 item ini, dan kita kan disiplin kan. Jadi 4 item ini tuh kita akan membuat mereka merasa beruntung punya kita di dalam tim, part of the team atau kita misalnya sebagai leadnya. Jadi buat mereka merasa perlu dengan kita akhirnya. Itu yang paling penting. Buat mereka merasa perlu dengan kita dengan cara kita mampu melakukan atau menghandle kerjaan tersebut. Jadi kita harus memang membuktikan dulu karena kalau buat laki-laki bukti itu penting. Nggak cuma sekedar referensi teoritis atau reference by siapa gitu loh. Tapi begitu kamu sudah dapat kepercayaannya mereka, baru di situ kita manage as a perempuan gitu. Jadi karena kalau tadi mungkin di sebelumnya pernah cerita bahwa
manage-nya juga dengan beberapa, kalau misalnya kayak saya juga ya, saya kalau misalnya punya tim, itu kita ada memang kita benar-benar keras di ruang meeting, tapi ada sesi yang kita misalnya setiap Jumat kita ada namanya bawa potluck. Kita berbagi sharing misalnya contoh makanan karena semua itu memang kalau dimulai dari sana tuh lebih 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 apa ya? Lebih natural, lebih jalannya lebih enak. Jadi salah satunya tadi itu pertama menjadi diri sendiri ya. Kalau misalnya mau bertahan di dunia laki-laki, menjadi diri sendiri dan membuktikan kalau kita mampu. Terus yang kedua adalah networking. Kita bangun nih hubungan baik dengan mereka. Jadi caranya apa? Mulai kalau di ruang meeting misalnya kalau sebagai atasan dan bawahan itu sedikit kaku, ada juga dijalin dengan cara apakah dengan makan bersama potluck masing-masing membawa sesuatu dari rumahnya kemudian kita sharing makan yang rame-rame dan kita bisa diskusi atau misalnya kadang-kadang misalnya kalaupun kita harus misalnya ada kayak team building atau apa itu juga jadi dan networking ini benar-benar sangat perlu ya. Jadi kita jangan hanya berkutat dengan apa yang ada di depan kamu gitu ya. Atau misalnya gini, pada waktu kita jadi karyawan misalnya ya. Pada waktu sebelum ini kita cerita sebelum kakak jadi pengusaha ya. Kalau jadi karyawan atau jadi pekerja, eh, diusahakan tidak hitung-hitungan kerjaan. Jadi gini, kalau kerjaan itu kamu bisa lakukan, kalau kakak nggak hitung-hitungan emang, kakak kerjain. Tapi kakak sekarang setelah jadi pengusaha mendapatkan banyak manfaat dari dulu kakak nggak hitung-hitungan. Jadi misalnya gini, orang tanya A, tanya ke kita, tanya B, tanya C, tanya D, tanya E, tanya F. Semakin banyak orang butuh bantuan kamu adalah orang yang beruntung. Sekarang mungkin kamu akan capek, tapi begitu kamu jadi pengusaha, kalau misalnya udah keluar, kamu adalah orang yang beruntung karena kamu bisa punya banyak network yang lebih luas, kamu punya banyak opportunity. Jadi kalau kita cuma hanya di lingkup kita nggak ini. Tapi kalau misalnya kita nggak jadi gini, semua itu kalau menurut saya ada timbal balik. Jadi pada waktu kamu tidak hitung-hitungan, Tuhan juga kasih tidak hitung-hitungan. Kalau kamu berhitung sekali, Tuhan juga berhitung. Kalau saya sih percaya cuma itu aja, konsep sederhana aja. Apa yang kamu buat, kamu dapat. Udah, that's it. Jadi kalau mau bagus atau mau dapatnya banyak, berbuatnya lebih banyak. Kalau mau dapatnya standar ya berbuatnya memang jadi standar gitu ya gitu loh. Jadi balik ke personal masing-masing sama priority gitu, priority kita ada di mana, setup kita ada di mana. Kalau kakak memang punya mimpi gede gitu loh, kakak memang punya maksudnya karena mimpi itu kan nggak bayar gitu ya, kenapa harus repot dengan mimpi gitu ya. Jadi kalau kakak memang punya mimpinya adalah bisa bermanfaat buat orang banyak, nggak hanya buat sekedar diri sendiri atau keluarga aja, tapi ada orang yang bisa kita bantu, kita bisa maksudnya bergantung sama kita, itu happy banget rasanya gitu loh. Nah di situ nanti memang bedanya kalau kita jadi pengusaha atau kita jadi karyawan. Kalau jadi karyawan kan kita hanya melakukan atau melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan kita sepanjang itu gitu ya. Tapi pada waktu nanti adik-adik punya kesempatan jadi entrepreneur, jadi pengusaha, itu kesempatan untuk berbuat lebih banyak itu lebih besar lagi. Jadi ya kalau kakak aja orang kampung aja yang SD, SMP, SMA-nya itu di Pangkalan Berandan which is 60 kilometer dari Medan, yang SD-nya masih harus jalan kaki. Artinya adik-adik sekarang kalau misalnya punya fasilitas lebih bagus, lebih ini harus bisa jadi lebih hebat dari kami-kami. Karena kalian punya kemampuan itu, punya kesempatan itu, apalagi sekarang era digital, bisa belajar dari mana aja. Jadi jangan bilang nggak bisa belajar bahasa Inggris. Ada namanya Udemy, ada yang free, asal mau gitu loh. Jadi nggak ada istilahnya nggak bisa. Yang ada adalah orang malas yang tidak mau berusaha. Baik, luar biasa sekali Kak Tuti. Sangat menginspirasi paparan dari kakak tadi buat adik-adik mahasiswa. Kita buka kesempatan untuk memberikan pertanyaan kepada kakak kita, Kak Tuti. Ini pasti banyak hal yang ingin kita eksplor nih dari Kak Tuti, dari sekian banyak pengalaman bekerjanya. Kami persilahkan dari adik-adik mahasiswa terlebih dahulu, atau mungkin abang kakak alumni. Ini tadi ada yang bilang, kapan nih ngobrol bareng, project jalan terus. Boleh. Ayo. Kebetulan ada yang lagi bisa jalan bareng kayaknya sama si Bang Agus. Bang Agus ya.
Baik, kami persilakan adik-adik mahasiswa yang ingin bertanya kepada kakak kita, Kak Tuti Sembiring. Adik-adiknya pendiam-pendiam semua ini. Iya, mungkin saking tertegunnya Kak mendengarkan penjelasan dari kakak tadi, sharing kakak tadi, mereka tertegun sehingga mau bertanya apapun jadinya tidak terkatakan gitu ya. Atau mungkin kami persilahkan dari Bapak Ibu dosen mungkin ada Ibu Jojor Lisbeth di sini. Ibu Jojor ini salah satu dosen saya juga dulu. Mungkin Ibu sudah lupa dengan saya, tapi saya tidak pernah lupa dengan Ibu. Lagi ada acara juga di Gedung ZEP. Oh gitu ya Ibu. Ya tidak apa-apa Ibu. Ya terima kasih Ibu sudah terus manteng di acara alumni mengajar kita walaupun sambil juga ada kegiatan ya di kampus. Baik Terima Bapak kasih, Ibu Bu. dosen yang lain yang masih ada di ruangan Zoom kita ini. Ini saya lihat masih ada Pak Budi. Izinlah saya nanya boleh? Iya Pak Budi Saindra udah on kameranya Pak. Kangen sama Terima kasih. Bapak. Rindu udah lama nggak ketemu ya Pak Budi. Oh, lama banget nah. Lama banget ya Pak. Ya Pak Budi silakan Pak Budi. Ada Ya. yang ingin Bapak tanyakan? Sebagai alumni sipil, Ya, Pak. tahu saya bahasa Inggris kan itu cuma 2 semester atau 1 semester ya. Kemudian apa yang dilakukan untuk bisa cakap bahasa Inggris seperti Ibu narasumber hari ini? Sebenarnya Pak Budi, sebenarnya bahasa Inggris saya itu masih kategorinya masih ya biasa-biasa lah Pak. Tapi dulu kan di kampung ya. Jadi saya memang ikut les Pak. Jadi saya itu memang ikut les bahasa Inggris juga. Jadi karena saya tahu kalau saya nggak bisa bahasa Inggris atau tidak bisa berkomunikasi, orang lain tidak melihat. Jadi gini, jadi banyak kawan-kawan itu lebih pintar dari saya, lebih jago ilmu teknikalnya, tapi dia tidak bisa bilang dan tidak bisa mengungkapkannya itu ke atasannya atau kedua level di atasnya sehingga karirnya gitu-gitu aja gitu loh Pak. Jadi saya ngelihat di situ gitu kan, wah ini kan paling jago dulu, tapi kenapa ya enggak ini? Oh, berarti di sini. Jadi saya memang saya saya Pak Budi untungnya bisa jadi gini, saya nggak malu untuk berbicara kalaupun misalnya saya salah, eh, saya lakukan aja terus gitu loh. Jadi saya tetap lakukan, saya tetap saya tetap berbicara dalam bahasa Inggris. eh, Sehingga ya kan lama-lama practice make perfect ya. Jadi kalau misalnya kita lama-lama berusaha ya lama-lama bisa gitu loh. Dan akhirnya terus saya juga saya tuh punya temen yang memang di luar. Jadi kenapa sih harus punya temen di luar? Sebenarnya cuma supaya bisa latihan bahasa Inggris. Itu juga. Jadi ya kayak gitulah Pak yang dilakukan. Karena kan saya tuh ambil les itu cuma sebentar gitu ya. Tapi kan kita juga perlu selalu asah. Jadi begitu sudah kerja, kebetulan kerja di multinasional company, ya sekalian diasah juga. Tapi mungkin Pak ya, kalau bahasa Inggris saya sangat hebat dulu ya, eh, mungkin bisa lebih bagus dari sini lagi sebenarnya gitu loh. Makanya saya bilang sama anak-anak saya sekarang Pak, dia tidak les bahasa Inggris gitu ya. Tapi di rumah tidak boleh nonton kalau tidak bahasa Inggris dan tidak boleh ada teks. Jadi anak-anak sekarang itu sudah sangat bisa bahasa Inggris tanpa tanpa les. Dan kemarin saya tes untuk ikut yang ada namanya Bimbel B gitu ya di IF, dan anaknya bisa masuk final padahal anaknya nggak les di IF. Jadi artinya sekarang tuh terbuka banget kalau mau belajar. Jadi buka YouTube, lihat, dengerin musik, dengerin video bahasa Inggris aja sudah bisa sih Pak. Buat adik-adik yang penting jangan mau belajar, dan kadang-kadang masalah utama itu adalah blocking dari diri sendiri. Jadi selalu bilang nggak bisa dan melihat complaining gitu ya. Saya paling tidak suka dengan orang yang komplain. Maksudnya nih, kalau misalnya komplain, jadi jangan jadi komplain, maksud saya. Ubahlah menjadi owning. Jadi komplain harus disiptit perilaku kita yang suka komplain itu dengan
mengowning problem itu. Jadi mencoba mencari solusinya. Jadi kalau komplain, saya selalu bilang anak saya, kalau komplain itu nenek-nenek tua itu yang komplain. Karena dia udah nggak bisa lagi bergerak. Jadi kalau kalian masih muda, jangan komplain. Cari solusimu gitu loh. Aku bilang mana anakku. Agak kejam ini dikit. Kelihatan sendirinya Kak. Luas miring ya. Jadi kalau mau ingat dulu Kak Tuti, kira-kira seandainya dulu belajar bahasa Inggrisnya bagus dengan Pak Budi, berarti Wah, saya kali udah jadi head of regional Nokia, Bu. berarti dulu kakak pernah bolos nih belajar di kelasnya Pak Budi ya? Kakak ini ya dari SD, kakak tuh SD nggak pernah nggak masuk, SMP nggak pernah nggak masuk, SMA jadi kakak tuh nggak ngalamin yang saya bolos-bolos itu nggak pernah. Berarti Karena nggak dulu pernah kompen, iya nggak, kalau komplain ada, komplain pernah, tapi cuma sedikit lah bersihin ini, nggak banyak-banyak kali. Iya, Itu agak-agak shock itu pada waktu tamat SMA masuk politeknik itu, loh kok kayak gini ya, ini kenapa kayak SMA lagi gitu kan. ketemu dengan Pak Budi pula gitu ya bahasa Inggrisnya ya Kak. No. Saya nggak masuk disiplin. Nggak masuk. Ya. Saya dulu Pak Seri Dengan Mulyana siapa Kak? Bahasa kalau nggak Inggrisnya salah Kak. udah meninggal juga sih. atau Pak Ahyar. Disiplin. Saya paling, jadi kalau semua dosen favorit ya, tapi yang paling bener-bener bekas tuh Pak Darmawan, tapi banyak banget lah, ada Pak Darmawan, Pak Mercedes, ada guru teknologi beton saya Pak orang Jawa yang sangat baik banget, Pak Kus, ada Pak Pintor, Pak yang mukanya mirip Pak Pintoro, tapi aku lupa namanya, aduh maaf Pak, ada pokoknya, tapi the best lah, saya bilang saya tuh beruntung banget gitu loh. Punya dosen-dosen hebat, punya kawan-kawan yang sangat support, itu aja. Itu memang salah Pak satu Mercedes kelebihan. tawa itu disebut namanya. Oh itu dosen favorit itu, jadi belajar kepake itu ilmu sampai sekarang. Ya, tapi memang itu yang menjadi satu kelebihan kita dulu alumni Politeknik ya, Kak Tuti ya. Kita masih ingat ya, membekas gitu dengan dosen-dosen kita, walaupun pada saat itu kita pernah kena hukuman gitu ya, Kak. Iya. Ya, terkadang untuk mahasiswa yang sekarang ya, bukan mengurangi. Kadang-kadang kita tanya dosen yang ngajar ini siapa, nggak tahu nama dosennya, nggak tahu siapa dosennya untuk. Jadi mungkin itu buat adik-adik mahasiswa ya. Mungkin itu satu soft skill juga itu ya. Kita harus Iya, kayaknya itu yang paling penting deh, Nirma. Ya. Jadi mungkin apakah di kampus atau di luar kampus tuh dibuat lagi supaya kita juga jadi tetap bangga ya. Kalau misalnya adik-adik kita itu jadi orang sukses kan, yang bangga tuh kakak-kakaknya biasanya. Jadi adik-adik tolonglah kalian memang jadi generasi penerus kami yang jauh lebih hebat dari kami gitu loh. Karena kami pasti senang kali gitu. Iya, kita aja kalau menerima di tempat kita bekerja di kantor seperti Kak Wiwi tadi, begitu datang gitu ya mahasiswa magangnya, yang dicari mahasiswa magang dari Politeknik gitu tadi ceritanya Kak Wiwi ya. Iya. Memang rasa cinta kita terhadap alma mater itu luar biasa sekali. Tapi tolong disiplinnya harus jangan dikurangi. Dulu kalau kita kan memang ini ya. Oke, gitu ya. Oh, catatan ini buat Bapak Ibu dosen ini, disiplinnya jangan dikurangi Bapak Ibu dosen buat adik-adik mahasiswa. Ya, Enggak, itu buat adik-adik lah, bukan buat ya penerapannya. Terkadang mungkin saking sayangnya dengan mahasiswa jadi agak mengurangi peraturannya itu dilonggar-longgarkan seperti itu ya. Baik Kak Tuti, ini ada pertanyaan ini dari room chatnya ini dari adik kita Angga Nugraha. Kita sering dengan pertanyaan ini ya Kak Tuti. Izin bertanya Ibu Tuti tentang gelar PMP. Nah, ini penasaran memang orang dengan PMP ini. Kalau saya dulu SD, PMP ini pendidikan moral Pancasila, Kak. Ya. Ibu, itu gelarnya berfungsi untuk apa? Dan apa sih ujian-ujian yang ditempuh, yang dilakukan untuk mendapatkan gelar tersebut? Baik, adik Angga Nugraha ini dari jurusan mana, Dik? Bisa diaktifkan mikrofonnya. Angga Nugraha. Jadi mungkin kakak jawab aja kalian Nirma ya. Boleh. Ya, halo Angga. Ini kamu dari jurusan apa ini? Selamat pagi Bu, saya dari jurusan Teknik Elektro. Suaranya boleh agak keras sedikit? Teknik Elektro, Kak Tuti.
Oh, teknik elektro. Oke. Masih kuliah ya? Angga ya? Masih Bu, masih semester 1. Masih Wih. semester 1, Kak. Sama Oh. tadi. Jadi Angga, kalau untuk proyek PMP memang harus punya pengalaman dulu. Jadi nanti kalau Angga setelah D3, kemudian nanti punya kesempatan misalnya lanjut S1, ya, itu Angga setelah bekerja selama 3 tahun, jadi syaratnya itu dilihat dari pendidikannya, lulusannya. Jadi kalau D3 itu harus 5 tahun pengalaman kerja dulu handle project. Kalau S1 itu harus punya pengalaman minimal 3 tahun kalau saya nggak salah. 3 tahun. Kemudian nanti kita ambil dulu basic dulu namanya Project Management Institute PMI dulu. Baru kita qualify untuk ikut ujiannya. Terus untuk apa sih Kak Tuti PMP ini di beberapa perusahaan multinasional company? Kalau dulu tidak disarankan sebagai kewajiban ya. Kalau misalnya mau jadi senior project manager atau mau jadi project director, itu harus lulusan PMP sekarang. Jadi kalau misalnya belum PMP, biasanya tidak diberikan kepercayaan untuk Menduduki menghandle jabatan itu suatu ya, Kak. menghandle posisi-posisi di level manajemennya gitu loh. Seperti itu. Jadi, tapi kalau untuk yang misalnya untuk Angga, yang bisa dilakukan dalam waktu dekat adalah belajar konsep dasar basicnya dulu di project management PMI. Itu bisa. Itu ada komunitasnya tadi kayak kakak bilang ada PMI chapter Jakarta atau nanti boleh japri nanti bisa kakak kasih link-link atau misalnya dia tuh sering ada seminar sering ada ini juga sering ada acara juga gitu loh atau nanti bisa ikut memang komunitas memang jadi gini uh, mungkin ini ada tambahan tambahan tips juga ya buat adik-adik. Eh, Makanya pernah ada cerita kalau kamu mau wangi itu bergaulnya dengan misalnya tukang minyak wangi. Kalau kamu bergaulnya sama tukang ikan pasti kamu baunya bau ikan gitu kan. Jadi perlu memang berada di komunitas yang tepat kalau menurut kakak. Jadi bukan membeda-bedakan bukan ya. Itu maksudnya sesuatu hal berbeda. Jadi kalau misalnya carilah komunitas positif yang bisa mengupgrade skill, network dan kemampuan kalian. Jadi bukan mungkin kalau masih di Politeknik agak berat memang ya sebenarnya ya, menurut saya ya karena waktu saya dulu di Politeknik juga nggak sempet itu masuk-masuk komunitas. Jadi kalau misalnya masih di Politeknik fokus dulu lah belajar kalau menurut kakak. Fokus belajar sama kalau bahasa Inggris itu mandatory bisa dilakukan sambil online atau apa. Nah, itu kalian lakukan itu. Tapi begitu kalian keluar atau misalnya pun misalnya udah mau tingkat agak akhir baru ikutlah komunitas-komunitas positif. Karena seperti apa kamu akan ditentukan akan dilihat dari siapa teman-teman kamu. Jadi siapa teman kita itu meter untuk kamu jadi siapa gitu loh. Karena kalau kamu komunitasnya bicaranya negatif, kamu akan terinfluence negatif. Jadi carilah memang orang-orang yang pikirannya positif gitu loh. Nggak hanya blaming, menyalahkan, mengeluh. Eh, Capek kita berurusan sama orang kayak gitu karena ngeluh aja kerjaannya. Jadi carilah orang-orang yang emang kalau ada masalah, masalah itu bagian part of kehidupan. Nggak ada orang yang nggak punya masalah. Tapi gimana kamu memanage masalah kamu gitu kan. Dan nggak perlu diceritakan juga ke orang lain misalnya kalau masalah gitu loh. Saya aja dulu ya waktu saya kuliah, saya nggak pernah cerita masalah saya ke ibu saya. Saya pendam itu selama saya masih bisa handle. Saya akan ceritakan yang baiknya aja. Kawan pun saya ceritakan yang baiknya aja. Gitu loh. Kenapa? Karena misal kalau selama kita masih bisa handle, tapi bergaulah dengan komunitas yang positif. Misalnya apa ya? Misalnya ya itu misalnya ikut klub boleh misalnya klub-klub positif ya misalnya kayak mulai dari kayak les kayak misal tadi klub misalnya di project management atau misalnya apa lagi ya olahraga juga termasuk itu suatu yang positif. Jadi kita juga enggak ini kan harus balance ya antara kerja, kesehatan gitu kan. Bahagia ya balance lah, nggak perlu kerja-kerja atau belajar terus juga enggak. Jadi kayak komunitas misalnya pendaki gunung misalnya gitu. Karena begitu nanti nanti kamu akan lebih lebih luas lagi networknya. Jadi begitu kamu nanti keluar dari Politeknik adik-adik, eh, network kamu itu paling penting banget yang harus kamu jaga tuh. Carilah network yang luas yang ini. Bergaulah dengan orang-orang yang udah sukses supaya kamu ketularan. Itu penting. Iya, baik. Bagaimana, De Angga? Sudah terjawab ya pertanyaan Angga ya.
Selanjutnya nih Kak Tuti. Ini sepertinya adik kita Marieta Sinambela ini masih penasaran terus. Tadi di sesi pertama dengan Kak Wiwi juga dia yang bertanya. Ini sekarang dia izin bertanya lagi nih katanya. Silakan di Marieta dibuka mikrofonnya, diaktifkan, dibuka kameranya. Silakan langsung bertanya ini dengan Kak Tuti. Perkenalkan, nama saya Marieta Sinambela dari jurusan akuntansi, program studi keuangan dan perbankan nih Kak. Saya mau bertanya nih, semisal saya aktif di sebuah organisasi di dalam kampus maupun dari luar kampus, apakah nanti bisa berpengaruh atau dipertimbangkan untuk saya melamar kerja? Terima kasih. Waktu kakak jadi pada waktu 2001 itu kakak kan diterima di Siemens Indonesia, kakak handle Sumatera Selatan, itu ada 5 provinsi. Pada waktu kakak ditempatkan di sana itu belum ada karyawannya, kita rekrut karyawan pada waktu itu. Jadi kita tempel job vacancy di kampus waktu itu di Politeknik Unsri ya, karena saya di Palembang yang kita tempelnya di situ. Jadi itu anak-anak Politeknik Unsri pada datang dan masuk. Apa yang kakak lihat sebagai pewawancara pada waktu itu? Karena kebetulan scope job description yang kita butuhkan adalah pada waktu itu adalah pengurusan perizinan, ada juga yang jadi sitak CME, jadi di site acquisition-nya, jadi kita beli lahan, kita urus perizinannya, kemudian kita bangun towernya. Jadi scope-nya itu, jadi ada namanya sitak CME. Jadi pada waktu kita kita rekrut itu kita hire tim dengan berbagai kualifikasi dan requirement. Untuk yang di per meeting, kita butuh orang-orang yang punya experience atau dia pernah handle di keorganisasian, misalnya contoh kayak BEM, dia pernah misalnya misalnya ikatan ya, misalnya kalau dia apakah itu misalnya di organisasi keagamaan, dia juga aktif sebagai apa, itu bisa kita iniin. Jadi dari situ kita, kalau kakak ya, secara personal itu jadi nilai tambah buat kakak dulu pada waktu memutuskan orang itu saya terima atau enggak. Karena pada waktu dia aktif di organisasi, secara dini dia sudah menerapkan metode-metode untuk mulai mengarrangement. Jadi dia udah bisa mengatur tim, dia bisa teamworknya jalan. Diharapkan orang yang berorganisasi punya nilai positifnya ada di situ. Percaya dirinya biasanya lebih tinggi. Jadi ada di situ. Tapi kalau misalnya kakak butuh misalnya waktu itu misalnya yang drafter atau engineer, scope yang itu kakak menjadikan priority nomor kesekian. Yang paling penting adalah secara teknikalnya dia jago, dia bisa misalnya Microsoft Project, misalnya misalnya contoh program BIM gitu ya. Jadi yang bisa analisa strukturnya juga jago. Jadi tergantung dari di posisi apa yang dibutuhkan. Jadi kalau posisinya memang membutuhkan orang-orang yang bisa berkomunikasi, si orang-orang yang pernah ikut di aktif di organisasi itu menjadi sangat-sangat positif untuk kita ini nilai tambah sekali gitu loh Mareta. Baik, terima kasih Bu. Ada Bang Jadi ikut Mercedes. aja ya Mareta ya. Ya Bang Mercedes. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak Mercedes. Ini anak kesayangannya kayaknya nih. Ya Bang. Silakan Bang Mercedes. Oke, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang untuk kita semua, terutama juga untuk narasumber. Selamat siang Pak. Senang sekali. Nice to see you. Everybody's happy now. Ya, jadi mudah-mudahan informasi tadi sudah sangat memotivasi adik-adiknya, apakah alumni ataupun yang masih kuliah. Dan mudah-mudahan apa yang diharapkan tadi bisa kesampaian. Amin. Kita berdoa semoga kita semua sehat-sehat, sehingga kita semakin dapat bersyukur untuk apa yang sudah kita capai. Mudah-mudahan semuanya akan lebih baik ke depan. Harapan kita untuk kita semua begitu saja. Salam sehat dan sukses untuk semua. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih Bang Mercedes. Sehat-sehat Bang. Ya, terima kasih. Salam untuk sehat, semua terima juga kasih para Pak. penyelenggara. Semoga Ya. menjadi amal jariah selalu karena itu amal yang bermanfaat. Wah, Ya, wah, untuk kita semua. wah. Luar biasa Terima kasih. Kak Tuti. Akhirnya ketemu dengan dosen favoritnya yang sudah disebutkan tadi dan ternyata mengikuti Semua acara favorit, kita Kak. pagi hari ini. Ada Bang Mercedes, ada dua nih di sini. Ada Gabriel, Elizabeth. Enggak ada juga Bu itu
Bu Siregar, jangan lupa. Nah, pokoknya banyak banget. Semua kesayangan ya Pak ya. Iya. Iya, baik, luar biasa, sangat menginspirasi ya Kak Tuti ya. Masih ada satu lagi nih mungkin pertanyaan dari adik kita, Sylvester. Silahkan dibuka kameranya, mikrofonnya, silahkan langsung bertanya dengan Kak Tuti. Masih ada kesempatan kita untuk langsung bertanya dengan narasumber kita yang kedua ini. Mana dia, adik Sylvester? Oke Kak, mungkin bisa Nirma bacakan ini ya pertanyaan dari adik kita Sylvester Hulu nih tadi ya. Kak, kalau sekarang ini kan banyak ini kegiatan-kegiatan seminar, pelatihan-pelatihan yang punya sertifikat-sertifikat online ataupun offline. Kira-kira apakah itu nanti bermanfaat Kak untuk kita bisa masuk ke dunia kerja? Mungkin seperti itu ya pertanyaannya. Silakan Kak Tuti. Terima kasih ya. Tadi adik siapa tadi ya? Mbak Nirma? Kak Nirma? Sylvester Hulu nih kalau nggak salah nih namanya. Sylvester ya. Ya, Jadi Dek, kalau menurut kakak yang namanya belajar itu sangat bagus gitu ya. Bisa online, kalau sekarang kan lebih dimudahkan tuh, harganya lebih murah, jadi bisa online, bisa juga offline. Ada beberapa training yang memang better itu ini ya, kalau kita bicara soft skill, better face to face. Mungkin untuk materi awal boleh tuh ya online, tapi untuk penerapan supaya nanti bisa dibuatkan kayak model simulasi itu better face to face sehingga nanti dapat ininya, dapat chemistry-nya. Karena kalau misalnya online kadang-kadang nggak terlalu dapet gitu ya. Tapi kalau ditanya training online apa yang bisa, misalnya gini, kalau misalnya kayak teknik sipil, ada banyak sertifikasi yang sebenarnya bisa dilakukan online. Jadi nggak perlu harus, misalnya kayak misalnya desain pondasinya, macam-macam lah ya. Kakak nggak terlalu mengikuti sekali sekarang kalau untuk yang sipil, tapi lebih ke arah malah ke arah project manajemennya gitu yang kakak bisa lebih banyak sharing. Tapi setahu kakak kalau misalnya kayak training sertifikasi atau perkuatan atau misalnya desain segala macam itu kan udah banyak tools online yang bisa dimanfaatkan lah gitu loh. Dan itu sangat itu penting banget itu. Jadi karena gini beberapa company itu sekarang udah menerapkan itu menjadi mandatory. Jadi contoh misalnya kayak di Malaysia ya, ada kawan kakak kerja kebetulan dia dari Indonesia, dipindahkan untuk ke sana handle regional yang di Malaysia. Dia mengurusin struktur kebetulan pada waktu itu di CME, Civil Mechanical Electrical. Jadi di sana itu diharuskan untuk sertifikasi seperti kayak misalnya apa ya, kayak technical sertifikasi yang sudah diakui oleh pemerintah sana. Jadi kita harus ambil dulu itu, lulus dulu, baru kita bisa handle projectnya seperti itu. Jadi memang semakin banyak yang kita dapatkan itu lebih bagus. Misalnya contoh mungkin ini sharing ya Nirma. boleh Kak, boleh. Kayak misalnya contoh pada waktu misalnya kayak kakak sekarang misalnya mengerjakan, kakak kan sekarang pengusaha nih, kerjaannya apa? Kita pasang instalasi power system, instalasi kabel, bisa tower, bisa juga yang jaringan subduct gitu misalnya. Ada fiber optik, ada misalnya yang tower. Kalau yang tower sendiri itu harus ada sertifikasi namanya WAH, jadi work at high. Jadi orang itu harus punya sertifikat bisa naik tower dulu baru bisa dia misalnya melakukan commissioning, melakukan segala macam gitu loh. Jadi harus ada sertifikat itu. Itu kan mandatori dasar yang harus dipunyai gitu kan. Terus misalnya harus ada misalnya sertifikasi kelistrikan. Jadi pada waktu dia misalnya pegang project yang ada pegang project misalnya ada arus ininya misalnya contoh PLN dan segala macam gitu ya. Itu harus ada sertifikasi elektrikalnya juga karena misalnya di BTS sendiri ada elektrikalnya. Jadi misalnya kayak teman-teman yang dari teknik mesin mungkin atau teknik elektro gitu ya. Pada waktu nanti mau masuk ke dunia telekomunikasi, sertifikat dasar seperti itu menjadi mandatori. Makanya kayak kemarin kita sempat ada pembicaraan juga dari sisi kita inilah ya
ya masih pengusaha kecil lah ya. Kita dengan tapi ini masih di taraf seperti kayak SMK. Kita kerjasama sama anak SMK. SMK itu di training dan nanti beberapa itu kita kirim ke Jepang. Jadi ada itu program itu karena Jepang itu kan dia butuh tenaga kerja. Tapi memang kalau Jepang dia mungkin yang bisa itu nanti mungkin anak politeknik atau anak ini karena ini ya apa anak SMK yang sudah punya sertifikat tertentu. Itu ada teman saya dia salah satu direksi di Astra, dia punya program itu tuh jadi dikirim ke Jepang. Jadi anak-anak itu dikirim ke Jepang untuk menjadi misalnya, tapi memang bukan yang skup benar-benar profesional ya. Ini masih di skup kayak operator segala macem, engineer, belum di level yang memang profesionalnya. Jadi masih yang diambil tuh anak-anak SMK dan anak-anak politeknik, tapi yang di engineeringnya. Nah, itu dikirim tuh ada, tapi memang mungkin nggak banyak karena masuk program CSR-nya dari Jepang ke si kerjasamanya dengan Astra. Ada teman saya, jadi kebetulan dia butuh, kita sempat ada kolaborasi lah sedikit waktu itu. Yang kayak gitulah. Jadi penting banget ya kalau adik-adik punya kesempatan, lakukan, belajar, jangan pernah malas. Kakak aja 45 tahun masih ngambil sertifikasi, masa kalian 20 tahunan, di bawah 20 tahun nggak mau belajar gitu kan? Malu dong. Iya, berarti poin pentingnya adalah selesaikan studi di politeknik, setelah itu gali lagi ilmu di luar yang lebih banyak ya. Ambil pengetahuan-pengetahuan lain, bila perlu sertifikasi yang mendukung dengan profesi yang kita tekuni, begitu ya Kak Tuti ya? Iya, plus bahasa Inggris ya. Kalau bisa tuh bahasa Inggris itu mandatori karena benar-benar universal language ya. Ya, catatannya ditebalkan lagi untuk bahasa Inggrisnya. Baik Kak Tuti, ini terkait dengan tema kita kali ini kan terkait dengan Hari Ibu, kemudian tema kita Super Mom, Bakti untuk Negeri. Kalau kami melihat apa yang sudah kakak lakukan ini adalah banyak sekali hal-hal yang bermanfaat buat orang banyak ya yang sudah kakak lakukan. Boleh kakak ceritakan sedikit nilai-nilai apa ini yang kakak tanamkan kakak sebagai seorang ibu ini kepada keluarga, kepada anak-anak kakak untuk bisa menjadi orang yang bermanfaat gitu di kemudian hari. Karena kalau kami melihat dari cerita kakak tadi, kakak sangat antusias sekali ya untuk melakukan hal-hal yang terbaik, hal-hal yang bermanfaat buat orang, mengupgrade diri. Apakah nilai-nilai itu juga kakak tanamkan buat anak-anak kakak di rumah? Jadi saya bilang sama anak-anak gini, tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Jadi sebisa mungkin jadilah tangan di atas, gitu ya. Yang paling penting dari semua ya, jadi saya bilang gitu ya, value keluarga kita kejujuran. Jadi jujur itu mandatori. Jangan ambil yang bukan punya kamu. Jangan nggak jujur, intinya itu. Walaupun misalnya kamu ketemu di tengah jalan gitu loh. Karena gini ya, kakak mendapat banyak sekali kemudahan dari sana kakak ngerasa gitu ya. Pada waktu kamu tidak ambil punya kamu, kalaupun kamu kehilangan sesuatu itu akan balik gitu loh. Itu akan balik. Bisa balik dalam bentuk barangnya sendiri kembali, bisa balik dalam bentuk berkah yang lain. Jadi jujur, kemudian itu tadi ya pantang menyerah udah pastilah ya, karena kita sebagai manusia emang punya potensi yang sangat luar biasa dikasih Tuhan gitu loh. Dan kita ini sebenarnya hanya masih memanfaatkan mungkin sepersekiannya. Jadi kalau kita lebih memanfaatkan lagi, sebenarnya kita ini bisa jauh-jauh lebih hebat lagi gitu loh. Itu aja, dan itulah jadi nggak ada orang yang nggak pintar gitu loh. Semua orang pintar kalau mau baca, semua orang hebat kalau mau berusaha gitu loh. Jadi nggak ada orang bodoh, yang ada adalah orang yang duluan tahu aja gitu loh. Jadi orang pintar itu karena dia duluan tahu. Kenapa dia duluan tahu? Karena dia mungkin duluan membaca, duluan mendengar, duluan melakukan. Jadi balik lagi jujur, kerja keras ya. Jadi jadi diri kita sendiri, jangan pernah nyerah. Berbuat baik, dan maksudnya gini ya. Kadang-kadang kita juga kan pernah nyakitin orang gitu ya. Mungkin kita pernah buat salah. Minta maaf
jangan malu untuk minta maaf kalau kita salah. Ya itu. Jadi karena setiap kita memang manusia yang penuh dengan kesalahan gitu ya, penuh dengan eh, kadang-kadang kita berada di performance yang baik, kadang-kadang kita lagi mood swing juga, kita mungkin pernah melakukan hal-hal yang orang nggak suka, ya kita harus apa ya, siap untuk menerima kritikan gitu loh, siap untuk menerima dan berusaha lebih baik lah, karena oke lah kita dulu banyak melakukan hal-hal yang mungkin juga tidak terlalu baik gitu loh. Kita berusaha untuk setiap hari lebih baik sedikit lah. Terus kalau misalnya yang paling penting adalah tadi tuh pada saat kamu punya kesempatan tangan di atas, berbagilah apa aja yang kamu bisa. Kalau kamu nggak punya uang, mungkin bisa berbagi ilmu. Kalau nggak punya ilmu, mungkin bisa berbagi tenaga misalnya. Atau apa aja. Jadi apa aja kebaikan yang kita lakukan nanti akan terbalas di momen-momen yang kita nggak nyangka gitu loh. Kita dapat, kita ada masalah, tapi kita kok dimudahin ya. Mungkin aja, mungkin bisa jadi itu sebenarnya bukan doa kita, tapi doa ibu kita yang nggak pernah berhenti buat kita gitu kan. Jadi ya, kalau sekarang kita ibu, memang tugas kita selain mendidik mereka, berdoa selalu yang baik, jangan pernah berkata yang jelek sedikit pun gitu loh terhadap misalnya anak kita. Saya kalau anak saya salah, misalnya gitu ya, saya selalu bilang gini, anak baik dan luar biasa, anak buah hati yang luar biasa. Walaupun misalnya mereka salah, baru saya panggil. Anak saya nanya, ibu kenapa bilang saya anak hebat luar biasa, padahal saya melakukan kesalahan. Saya bilang, itu adalah doa kamu. Dulu saya dipanggil ibu saya juga gitu. Walaupun misalnya saya misalnya malas, misalnya dia udah marah banget, dia pernah bilang saking dia marahnya gitu ya, mungkin karena saya agak malas pada waktu itu ya, bukan agak, mungkin malas ya. Dia bilang gini, semoga nanti kamu punya banyak pembantu ya karena kamu malas gitu loh. Jadi, tapi dia maksudnya tetap melakukan hal yang ini. Nah, saya melakukannya lebih lagi, maksudnya saya improve lagi. Saya nggak pernah berkata yang jeleknya, walaupun semarah apapun saya selalu bilang kata-kata yang baik. Karena saya percaya apa yang dibilang seorang ibu akan jadi kenyataan. Ini bahaya. Ibu ini, kita nih sebagai ibu nih katanya doanya benar-benar dijabah gitu loh. Jadi jangan pernah bicara yang jelek terhadap anakmu gitu kan, atau timmu. Jadi ya karena itu jadi doa. Jadi ya kita nggak tahu doa mana yang akan terkabul, doa mana yang akan dijawab cepat. Jadi selalu positif, bilang yang baiknya aja, karena baik aja belum tentu hasilnya benar-benar positif gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita berbicara yang negatif. Mungkin itu ya, jadi kalau di kakak, jadi diri sendiri, jujur, pantang menyerah, luaskanlah networking kalian, selalu berusaha yang terbaik, jangan menyalahkan. Jadi kalau misalnya mau nyalahkan, salahkan aja diri sendiri gitu ya, karena belum berhasil, coba lagi gitu loh. Itu aja. Jadi nggak ada manusia yang sempurna, don't worry. Gagal itu biasa. Satu kali gagal nggak masalah. Kalaupun harus 100 kali, kenapa nggak? Mungkin jadi 101 keberhasilannya. Gitu aja. Oke, luar biasa sekali Kak Tuti. Masya Allah, sangat menginspirasi ya Kak. Perjalanan karir kakak, bagaimana kakak menjalankan peran di keluarga juga, ya sangat menginspirasi kami. Mungkin Kak Tuti sebagai penutup ini sedikit saja closing statement kakak buat kami semua dan juga buat adik-adik mahasiswa terutama, closing statement sedikit saja dari kakak. Jadi buat adik-adik semua, yang pertama tetap semangat ya. Kehidupan atau perjuangan kalian masih panjang. Saingannya makin berat, jadi harus berusaha untuk lebih keras lagi, jalin network yang sebanyak-banyaknya, berteman dengan orang-orang positif yang sebanyak-banyaknya, jalin networknya dikembangin lagi, jangan pernah menyerah, itu aja kalau pesan kakak, dan hidup yang jujur ya gitu. Oke, terima kasih Kak Tuti, luar biasa apa yang sudah kakak paparkan kepada kita semua. Terima kasih sekali untuk waktunya. Makasih juga ya buat semuanya. Iya. Buat yang masih stay, buat juga yang mungkin tadi ada banyak urusan. Ya, baiklah. Mohon maaf kalau ada salah-salah juga ya. Mohon maaf karena. Terima kasih. Kami doakan kakak juga terus berhasil, terus sukses karirnya, sehat-sehat selalu. Amin. Dan kakak bahagia bersama keluarga tercinta. Baiklah, Bapak Ibu para dosen,
abang kakak, adik mahasiswa, alumni yang masih setia di tempat duduknya untuk mengikuti acara alumni mengajar ke-10 kita kali ini. Sudah 2 narasumber hari ini setelah selesai kita sharing-sharing tentang pengalaman mereka, kemudian pengalaman bekerja, kemudian pengalaman dalam rumah tangga, sangat luar biasa dan banyak inspirasi yang kita dapatkan hari ini, banyak hal-hal positif, ilmu yang bisa kita peroleh. Mungkin saya sedikit mengutip dari kedua narasumber kita yang luar biasa tadi, baik itu Kak Wiwi ataupun Kak Tuti, ada beberapa hal yang mungkin menjadi catatan kita. Pertama, kita harus punya mimpi, dan tidak hanya sampai punya mimpi saja, tapi kita juga harus berupaya mewujudkan mimpi itu. Nah, kemudian kita harus memiliki rasa percaya diri yang tinggi dengan apa yang kita miliki, dengan respect kepada orang lain juga. Kemudian semangat untuk terus belajar, ya, mengupgrade diri, ya, belajar hal-hal yang baru, jangan takut bertanya, ya. Kemudian tumbuhkan rasa haus akan pengetahuan, ya. Pantang menyerah, bukan begitu ya Kak Wiwi, Kak Tuti ya, pantang menyerah. Kita sudah mendengar tadi cerita-cerita dari kedua kakak kita bahwa mereka sangat antusias sekali mengupgrade dirinya, ya, mewujudkan mimpinya. Nah, tingkatkan dengan meningkatkan pengetahuan mereka, kemudian meningkatkan soft skill-nya tentunya, ya, untuk bisa mencapai apa yang diinginkan. Kemudian ikuti selalu kegiatan-kegiatan positif, ya, ikut organisasi, ikuti pelatihan-pelatihan untuk bisa menambah wawasan dan pengetahuan. Kemudian jangan lupa restu orang tua, positive thinking, karena sukses bukan karena didapat karena diri kita dan karena diri kita, bukan karena orang lain. Dan yang terakhir, dari perjalanan kedua kakak kita tadi, ada proses, butuh kesabaran dalam proses, ya, dan tidak bergantung kepada orang lain, ya. Kita berhasil karena diri kita sendiri. Mungkin itu beberapa poin-poin penting dari sharing kita dengan kedua kakak kita tadi, Kak Wiwi dan Kak Tuti. Baiklah, sampai kita di ujung acara alumni mengajar ke-10 kali ini. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih untuk perhatian semua Bapak Ibu dosen, abang kakak alumni, dan adik-adik mahasiswa yang senantiasa mengikuti acara kita dari pagi tadi sampai dengan siang hari ini. Terima kasih untuk kesetiaannya dan mohon maaf jika ada perkataan cara-cara saya dalam membawakan acara ini yang kurang pada tempatnya. Mudah-mudahan kita bertemu lagi dalam acara alumni mengajar di tahun depan dengan ide-ide yang lebih menarik lagi dari abang kakak panitia kita. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Gaby. Wah. Terima kasih Kak Nirma sekali lagi udah memantau acara inti hari ini bareng dua kakak narasumber kita, ada Kak Wiwi dan ada Kak Tuti nih. Nah, terpantau banget ya dengan jelas antusias dari teman-teman yang tinggi dan reaksi yang masuk melalui kolom chat. Nggak ketinggalan, ramai pol alumni mengajar. Semakin hari, semakin banyak episodenya, semakin banyak yang antusias. Seneng banget deh. Nah, jadi gini nih teman-teman. Dari sekian banyaknya insight yang masuk, aku mau rangkumin lagi nih. Jadi beberapa kalimat doang. Kalau kata Kak Wiwi nih, sukses itu jangan ditunggu. Berlatih dan kejarlah cita-citamu. Kalau lihat dari pengalamannya Kak Tuti, gagal sekali, gagal 2 kali, coba lagi 3 kali. It's okay. Karena kamu benar-benar gagal pada saat kamu berhenti dan nggak mencoba lagi. Jangan pantang menyerah. Oke. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, bukan hanya materinya aja yang menarik nih, tapi kakak-kakak narasumber yang hadir asli keren banget. Semoga nextnya kita semua teman-teman bisa menjadi sosok yang memiliki potensi, value, dan menjadi pribadi yang bisa menginspirasi juga kelaknya. Dan Amin.
Amin. Dan terima kasih lagi kami ucapkan kepada seluruh kakak dan abang panitia maupun narasumber yang sudah menyusun sampai terselenggaranya acara hari ini. Ada Kak Nana, ada Bang Yanson, dan masih banyak lagi yang belum kita sebutkan satu-satu. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu dosen, kakak dan abang alumni, beserta seluruh teman-teman mahasiswa dan mahasiswi yang telah menyaksikan dan menyukseskan acara ini dari awal sampai akhir. Kami juga turut mengucapkan selamat Natal dan selamat menyambut Tahun Baru 2024. Semoga seluruh rangkaian acara yang disusun oleh kakak dan abang YAKP MBCP Batam dan Jabodetabek berjalan dengan baik dan sukses pada hari ini. Nah, teman-teman, Boleh, sampai nih. boleh minta waktu sebentar, Gebi. Gebi, Boleh, Kak? kita tadi Boleh, ada Kak. share questionnaire. Mohon semua peserta agar mengisi ya. Itu insight untuk dari narasumber, 2 orang narasumber dan moderator kita. Jadi itu kita akan menjadi acuan untuk kedepannya alumni mengajar ini lebih berkualitas. Ada saran, ada kritik, silakan ditulis di sana. Oke, itu aja. Baik, linknya sudah disematkan melalui chat kan ya, Kak? Sudah di kolom chat ya. Baik, thank you. Jangan lupa teman-teman untuk mengisi semua insight, mau kritik maupun saran melalui form yang sudah kita sematkan linknya dan sudah kita lampirkan linknya pada kolom chat. Nah, akhirnya kita di penghujung alumni mengajar ke-10. Untuk alumni mengajar selanjutnya akan dilaksanakan pada tahun 2024 nih teman-teman. Sampai jumpa tahun depan. Dan pada hari ini aku ingin menutup sesi ini dengan pantun. Kak, bantu cakep-cakep ya. Boleh. Oke. Ke taman karena diutus. Cakep. Rencana mau memantau bunga lotus. Cakep. Agar silaturahmi tidak terputus, boleh dong pinjam 100. Wah, keren. Enggak. Cuma refreshing-nya guys, cuma refreshing. Berarti ini sama dengan ini nih. Ini pantunnya Coldplay nih. Pinjam 100. Iya, bedanya dia ujian di hari Selasa. Bisa ujian Selasa dia, fisika. Ujian fisika dia. Berarti kali ini pantun dia beneran deh. Ya, minjemnya nggak 100 dong kalau fisika ujiannya. 1 juta kalau gitu. Waduh, iya. Bener. Oke, beli mawar di tanggal tua. Cakep. Bunga wangi berwarna putih. Cakep. Saya ucap maaf bila ada salah kata. Akhir salam saya ucapkan terima kasih. Saya Gabriela Elizabeth selaku MC pada pagi hari ini pamit undur diri dan saya ucapkan terima kasih semuanya. Makasih.